Halo, ketemu lagi sama Bingung Plus. Kali ini saya punya bola. Ini ada bola dari DHS DJ40 atau DJ40 WTT. Jadi saya biasanya sebutnya DHS WTT aja sih. Bola DHS WTT ini yang logonya warna hitam yang biasa saya pakai kalau saya nge-review karet atau review kayu. Biasanya saya pakai ini. Bola ini sih kalau menurut saya memang bola terbaik di kelasnya. Kenapa? Soalnya saya suka beratnya, suka stabilnya, suka, dan durability-nya saya suka juga. Saya biasa pakai ini kan di klub tempat saya latihan, meskipun masih anak-anaknya masih junior gitu, tapi tenaganya udah besar-besar. Tenaganya besar dan gesekannya juga mungkin mereka lebih ada. Jadi saya pikir bola ini kuat karena bola ini biasanya satu bola saya bisa pecah 2-3 minggu, ya 2 minggu lebihan lah, itu sekitar 6-8 kali latihan, dan satu kali latihannya itu bisa dipakai 3-4 kali main. Jadi ya menurut saya bola ini kuat sampai habis logonya pun, logonya habis gitu. Logonya ini kuat. Padahal saya latihan di tempat badminton dan itu hardcourt, bukan karpet. Itu kayak hardcourt tuh semen kayak gitu loh. Jadi kalau lebih awet sih kalau di karpet. Kalau lantainya karpet tuh pasti lebih awet. Lantainya karpet dan pakai sketsel atau pakai tirai gitu. Tirai kanan kiri gitu, itu pasti lebih awet. Tapi kalau latihannya temboknya mepet sama meja, jadi kita sekali smash deket ke meja, itu udah pasti ya cepet rusak juga, sama aja. Jadi ya mungkin kebetulan saya dapatnya yang luas, lapangnya luas, lalu meskipun lantainya dasarnya tuh alasnya bukan karpet, tapi ini masih tahan 2-3 minggu. DHS WTT ini bola 40 plus, jadi pasti lebarnya, diameternya lebih dari 40. Nih bolanya yang ini DHS WTT. Nah, WTT nya yang hitam ya, yang seperti biasa saya pakai. Ini lebarnya 40, nih ini segini nih, pas 40,2. Ini lebarnya 40,2 lebar diameternya. Untuk beratnya sendiri, kebetulan timbangan saya perhitungannya bulat, jadi pasti kalau di atas 2,5 pasti jadi ketiga gitu, di bawah 2,5 mungkin jadi kedua. Yang saya tahu kan bola 2,7 gram, berat standarnya 2,7, berapa gitu. Ini pasti di timbangan saya nggak akan 2,7, pasti tuh kebacanya 3 gram. Tapi ini masih standar. Soalnya ada beberapa bola yang saya timbang beratnya jadi ke 2 gram kalau di timbangan saya. Berarti itu di bawah 2,5 si beratnya. Terus kenapa saya pilih di DHS-WTT? Soalnya beberapa merek lain, saya nggak mau sebutin mereknya, biasanya dari satu box, dari satu dus tuh ada yang gagalnya, ada yang rejectnya, mau itu peang atau mau itu apalah gitu. Minimal si sablonannya nggak rapi lah. Kalau ini kan sablonnya udah pasti rapi, dan bolanya kita cek sendiri aja. Ini tadi saya baru buka, saya mau ngecek yang peangnya ada berapa. Jadi gimana ya caranya simpennya? Gini aja deh. Nih, saya simpen di sini bolanya yang baru. Jadi saya masukin sini yang udah di ini. Nah, nih, ini aman. Ini aman banget. Ini aman. Susah ya. Ini aman juga. Ini juga. Ini juga. Jadi ya semua 6-6-nya ini baru tadi saya buka kan.
ini semuanya nggak peyang, nggak benjol. Makanya saya suka bola ini, bolanya stabil, dan kemungkinan peyang atau benjolnya ya saya nggak tahu, saya nggak dapat datanya dari DHS-nya. Cuma yang ya mungkin saya bisa kasih sampel, tapi saya takut salah juga sih. Dia bisa kisaran 10 dus tuh yang peyangnya 1-2 bola, 1-2 piece. Jadi bukan nggak terlalu banyak lah dibandingin. Ini itu sih menurut perhitungan saya. Tapi nggak pasti juga, soalnya saya bukan baca data dari mana-mana. Tapi yang saya pakai selama ini bola di HCTT, saya belum pernah dapat yang peyang. Dari mungkin sekitar, saya udah pakai berapa puluh dus ya. Ya mungkin ada nemu 1 atau 2 gitu, tapi itu dari lebih dari 30-40 dus saya baru nemu 1-2 butir yang lonjongnya, yang peyang. Lalu bola di SWTT ini termasuk bola sim with sim with sim table tennis ball, atau bola dengan sambungan. Nah, saya lebih suka bola dengan sambungan. Kenapa? Soalnya bolanya lebih berat daripada bola yang seamless sebetulnya. Dan meskipun ini pakai sambungan, tapi sambungannya kan nggak si sambungannya tuh rapi, dan nggak ada bola yang with sim tapi sambungannya tuh kelihatan ada garisnya gitu. Si sambungan itu ini kan nggak kelihatan, cuma kelihatan garis yang di dalamnya, cuma di luarnya ini rapi. Jadi kenapa saya suka yang with sim? Soalnya waktu impact kena bat itu lebih berasa. Kalau bolanya yang seamless biasanya terlalu ringan kalau buat saya. Lalu lajunya kalau bola yang with sim itu nggak melayang. Yang seamless agak melayang, soalnya kalau saya pikir itu lebih bukan lebih ringan, lebih ringan, tapi lebih ringan bukan di bobotnya, tapi di pas perkenaan bolanya tuh lebih ringan. Jadi kadang ada beberapa tipe pukulan atau beberapa pukulan yang pas kita pakai bola seamless biasanya dari jauh tuh enak. Kalau yang terlalu ringan dari main jauh dari meja tuh agak kurang enak. Kalau ini stabil, dekat atau jauh dari meja bolanya stabil kalau menurut saya. Jadi kalau ya baik lagi, kalau menurut saya bola DHS DJ40 WTT ini memang bola terbaik di kelasnya. Memang sesuai yang kata DHS sematkan pada iklannya, DHS DJ 40 plus WTT bola terbaik di kelasnya. Dan saya pikir ya memang kayak gitu. Di kelasnya tuh di range harga yang sama dan di tipe yang sama. Kalau range harganya yang udah di atasnya ya mungkin itu bisa disebut beda kelas. Di range harga yang di bawahnya juga pasti disebutnya beda kelas. Ini di range harga yang sama dan tipe yang sama with sim. Jadi gitu aja. Sedikit pengenalan dan review saya soal DHS DJ 40 plus WTT bola DHS WTT ini. Bola ini recommended banget dari saya, dan bola ini saya kasih Pingpong Plus Approve 2. Soalnya ya memang saya selalu pakai bola ini, dan saya cuma pakai bola ini kalau buat review barang, review karet, review kayu gitu. Kalau ada yang suka sama bolanya, bisa langsung cari di toko online tapi toko onlinenya harus hati-hati juga, harus pilih-pilih toko onlinenya, jangan ngasal murah. Soalnya yang ini ada standar harganya, jadi pasti kalau harganya dijual di bawah harga pasaran itu nggak akan mungkin kalau menurut saya. Soalnya kalau penjual itu kan cari profit, nggak mungkin dia cari rugi kan. Misalnya modalnya 100.000, dia nggak akan mungkin jual 70.000, pasti minimal 101, 102, 105, 110 gitu kan misalnya itu. Jadi kalau ada yang harga di bawah pasaran, saya pikir itu bolanya bola palsu atau KW, jadi bukan bola orinya.
Dan hati-hati juga meskipun harganya sama tapi penjualnya nggak punya nama, bukan seller terpercaya, bisa jadi juga itu bola bukan ori meskipun harganya sama. Jadi ya kalau saya pikir paling aman sih beli di penjual yang terpercaya atau di seller yang terpercaya, mau di online shop apa di toko offline di seluruh Indonesia, beli yang udah terpercaya aja. Toko olahraga pun belum tentu ori barangnya apalagi toko olahraga yang bukan khusus jual peralatan tenis meja. Ya saya pernah lihat bola ini di toko olahraga tapi bukan khusus peralatan tenis meja, harganya cuma 25.000, jadi udah pasti itu bukan ori. Jadi segitu aja pembahasan tentang bola DHS WTT dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.